mengenal kerajinan bahan tekstil. Kerajinan Indonesia sudah banyak dikenal di berbagai negara di dunia. Salah satunya kerajinan yang telah dikenal di mancanegara adalah kerajinan tekstil. Contohnya batik. Kerajinan tekstil merupakan kerajinan yang menggunakan bahan tekstil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tekstil adalah bahan tenun seperti cita atau kain putih. Tekstil berasal dari serat yang diolah menjadi berbagai busana dan kerajinan. Bahan-bahan serat yang dipakai untuk tekstil biasanya berasal dari serat filamen, serat staple, serat alam, atau serat sintesis. Kerajinan tekstil sudah ada sejak lama. Dikutip dari buku Jejak Seni dalam Sejarah Islam tahun 2016, karya Febri Yulika, seni kerajinan tekstil telah lama dikenal oleh bangsa Arab. Pengenalan tersebut adalah melalui hubungan dagang antara bangsa Arab dengan negara-negara lainnya, seperti Cina yang dikenal dengan tenunan kain sutra. Kain katun dan negara-negara Eropa. Tahun 960 Masehi merupakan permulaan produksi kain tekstil di Persia, dengan pusat industrinya di Khorasan, daerah Sogdia yang terkenal dengan produksi kain sutra. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan industri tekstil kain sutra makin maju di Persia hingga abad ke-14. Tekstil terbuat dari kain sutra tersebut dihiasi dengan gambar dan miniatur yang indah. Kerajinan tekstil berkembang sangat pesat sebagai karya atau jenis yang menarik. Dikutip dari buku Kewirausahaan 2007, karya Mukson, kerajinan tekstil Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni kerajinan tekstil modern dan kerajinan tekstil tradisional. Kerajinan tekstil modern banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau fungsional, sedangkan kerajinan tekstil tradisional umumnya digunakan sebagai simbolis dan digunakan untuk kebutuhan tradisional. Kerajinan tekstil modern. Kerajinan tekstil modern merupakan karya tekstil yang dibuat dengan memakai alat bantu dan bisa menghasilkan dalam jumlah banyak. Karya kerajinan tekstil secara fungsi dapat dibagi sebagai berikut. 1. Sebagai pemenuh kebutuhan sandang dan fashion, yaitu busana, aksesoris, sepatu, topi, dan tas. 2. Sebagai pelengkap interior, yaitu kain tirai, perlengkapan rumah tangga, alat makan dan minum, tudung saji, sarung bantal, spray atau keset, aksesoris ruangan, tempat tisu, hiasan dekorasi ruangan, atau kap lampu. 3. Sebagai wadah dan pelindung benda, yaitu tas laptop, aneka tas, aneka wadah, aneka dompet. Kerajinan tekstil tradisional. Kerajinan tekstil tradisional merupakan kerajinan tangan yang dibuat dengan memakai peralatan sederhana dan menggunakan bahan dari alam. Karya kerajinan tekstil tradisional secara fungsi dapat dibagi sebagai berikut. 1. Sebagai pemenuhan kebutuhan sandang yang dilindungi tubuh, seperti kain panjang atau sarung. 2. Sebagai alat bantu seperti gendongan bayi dan untuk membawa barang. 3. Sebagai alat ritual, busana khusus ritual tradisi tertentu. Contoh macam-macam kerajinan tekstil. Berikut beberapa karya kerajinan tekstil. 1. Kerajinan batik. Kerajinan batik merupakan karya seni yang memiliki seni tinggi dan sudah diakui di seluruh dunia. Batik tidak hanya sekedar selembar kain unik yang diberi motif, tapi batik menyimpan filosofi tentang ketekunan, kegigihan, dan kebanggaan. Batik menjadi warisan budaya dunia milik Indonesia setelah ditetapkan oleh Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. 2. Kerajinan tenun. Kerajinan tenun merupakan hasil kerajinan yang berupa bahan kain yang dibuat dari benang kapas, sutra, dan sebagainya dengan cara memasuk-masukkan pakan secara melintang pada lungsit. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif dan ciri khas masing-masing dalam kerajinan tenun. Contohnya, kain tenun yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Toraja, Sintang, Bali, Lombok, Jepara, Sumbawa, Sumba, Flores, hingga Timor. 3. Makrame.
Makrame merupakan hasil kerajinan kriya tekstil dengan teknik simpul yang menggunakan tali atau benang. Makrame biasanya dipakai sebagai ragam hias pada aksesoris busana dan juga barang lain karena bersifat dekoratif. Membuat kerajinan produk tekstil. A. Bahan pembuatan produk kerajinan tekstil. Bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tekstil diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu bagian utama dan bahan pelengkap. 1. Bahan utama. Secara umum, bahan utama yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tekstil adalah bahan tekstil yang terbuat dari serat alam atau serat polyester, baik itu berupa kain tenun, rajut, kampa, atau berupa benang atau tali. Contoh bahan-bahan tekstil yang dapat dipergunakan dalam pembuatan produk kriya adalah kain katun, kain satin, benang katun, benang nilon, tali kor, kain flanel, dan pita. 2. Bahan pelengkap. Pada pembuatan produk kerajinan tekstil, bahan pelengkap menjadi fungsi memperindah atau menyempurnakan tampilan benda yang dibuat. Penggunaan bahan pelengkap pun sama dengan bahan utama, yaitu harus disesuaikan dengan jenis benda yang dibuat, fungsi benda, serta teknik pembuatan yang digunakan. Bahan pelengkap yang umumnya digunakan adalah bahan tekstil yang terbuat dari serat alam ataupun polyester, seperti kain pelapis atau pengeras, busa pelapus, dakron, kain furing, renda, pita, dan resleting. B. Alat pembuatan produk kerajinan tekstil. Alat yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tekstil dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu alat utama dan alat penunjang. Dalam alat utama terdiri dari mesin jahit, alat-alat menjahit, gunting, papan landasan, dan lain sebagainya. Adapun alat penunjang antara lain terdiri dari lem, mata itik, lilin bakar, jarum teh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas teknik pembuatan kerajinan tekstil. Dalam pembuatan kerajinan tekstil menggunakan dua jenis teknik. Teknik pertama yang digunakan adalah teknik tenun. Teknik tenun ialah teknik dalam pembuatan kain yang menggunakan prinsip sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lungsing dan pakan secara bergantian. Kain tenun di Indonesia dikerjakan dengan dua jenis teknik, yaitu pertama adalah tenun gendong. Tenun gendong adalah benang lungsing yang akan diikat atau ditenun dengan mengelilingi badan penenun hingga punggung penenun yang dipakai di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah teknik tenun yang menggunakan bingkai kayu sebagai alat bantu tenun. Teknik kedua adalah teknik pewarnaan. Pada umumnya, teknik pewarnaan pada kain-kain tradisional di Indonesia memanfaatkan proses celup dengan rintang warna seperti teknik batik dan teknik pada kain sasirangan khas Banjar, Kalimantan Selatan, serta teknik ikat pada serat atau benang tenun. Perbedaan utama antara teknik batik dan kain sasirangan dengan teknik ikat adalah kain batik dilakukan pewarnaan setelah benang ditenun menjadi kain, sedangkan teknik ikat pewarnaan dilakukan sebelum benang ditenun menjadi kain.
3. Teknik membentuk kerajinan tekstil. Pembentukan kerajinan tekstil dilakukan dengan memotong dan penyambungan bahan. Pemotongan diawali dengan penggambaran pola sesuai dengan bentuk dan ukuran produk kerajinan tekstil yang dirancang. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan gunting khusus kain untuk kemudahan pemotongan dan menghasilkan potongan yang rapi. Penyambungan bahan dapat dilakukan dengan teknik jahit manual, teknik jahit dengan menggunakan mesin jahit, dan penggunaan lem. 4. Teknik dekorasi. Dekorasi tekstil adalah teknik menghias tekstil dengan cara memberikan motif atau hiasan pada tekstil. Teknik yang digunakan ada bermacam-macam yang bertujuan untuk menambah keindahan pada tekstil. Teknik dekorasi diantaranya adalah sulam dan bordir. Keduanya, jika dilihat, memiliki tampilan yang sama, namun sebenarnya keduanya berbeda. Teknik pembuatan bordir dilakukan dengan menggunakan mesin, sedangkan sulam adalah hiasan yang dibuat di atas kain menggunakan jarum jahit dan dilakukan dengan tangan. Terdapat berbagai jenis mesin bordir yang sering digunakan, namun tidak ada mesin sulam, karena sulam pada dasarnya adalah mengaplikasikan tusuk jelujur, tusuk kelim, tusuk rantai, dan tusuk silang.